Oke, jadi ini adalah Infinix Zero 5G 2023. Lah, bukannya kayak udah pernah review ya? Bukan, yang itu Zero 5G aja. 2023 kayaknya kita juga udah pernah ngebahas, bukan juga. Itu seri Note ya, Note 12 2023. Infinix Zero 5G 2023 ini dia harganya 3 jutaan 5G, terus dia juga udah pakai chipset yang lebih baru dibandingkan sebelumnya. Dia pakai Dimensity 920 5G dan dengan harga 3 jutaannya ini dia jadi yang paling murah yang pakai chipset 920 5G. Tapi apakah jualannya cuma chipset aja? Kalau saya lihat di websitenya sih enggak ya. Layarnya ini udah 120 Hz refresh rate. Terus ada hardware gyro, ada NFC juga, dan ada apa lagi? Kita unboxing dan kita hands on langsung aja lah. Dari segi packaging dia polos aja, cuma ada tulisan Zero 5G 2023 dan di sini ada selling point-nya, jualannya Dimensity 920 dan RAM-nya ini sebenarnya 8 GB, tapi kalau kita lihat di sini ada plus 5 GB. Kayaknya hampir semua HP Android itu sekarang kayak jualannya itu virtual memory RAM gitu ya, memory fusion. Jadi totalnya 13 GB. Walaupun 5 GB-nya itu ya virtual, bukan hardware. Terus untuk storage-nya dia 256 GB dan untuk varian warnanya yang kita bahas ini adalah warna yang paling baru ya. Jadi ada pearly white. Pearly white. Wih, berarti putihnya itu kayak ala-ala putih mutiara. Harusnya bagus tapi nanti kita lihat. Terus di belakangnya 50 megapiksel triple kamera, tapi jangan ke Gojek ya. Nanti saya jelasin. Terus untuk layarnya ini dia pakai resolusi Full HD Plus dengan dimensinya 6,78 inch. Refresh rate-nya 120 Hz, dia udah ada NFC, kapasitas baterainya sama dengan 5G Zero yang sebelumnya 5000 mAh dengan 33 watt. Unique curve desainnya juga kayaknya sama juga dengan generasi sebelumnya. Terus 256 GB up to 13 GB RAM ini dengan ada tanda serunya di sini. Jadi plus 5-nya tadi adalah virtual RAM-nya. Jadi bukan hardware ya. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka dan di dalam paket pembeliannya kita dapat apa aja. Yang jelas ada HP-nya di sini, terus ada buku panduan, kita dapat SIM ejector yang nggak kayak di seri Hot. Di seri Hot itu ditaruh di plastik obat yang menurut saya kayak kesannya jadinya murah. Ini udah lebih oke lah ditaruh di kertasnya seperti ini. Terus juga ada buku lagi, ada soft case. Kita dapat soft case transparan seperti ini. Beberapa HP yang mid range 3 jutaan sekarang juga biasanya nggak dapat soft case, nggak dapat adapter, tapi ini kita dapat adapter. Adapternya harusnya kalau sesuai dengan support chargingnya dia ada di 33 watt, tapi kita lihat ya, jadi dia dapat 33 watt dan untuk kabelnya belum Type C to Type C, tapi Type A to Type C seperti ini. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka HP-nya dan kita coba lihat unique curve desainnya itu apa bedanya dengan sebelumnya ya. Wah, jadi ini warna pearly white-nya ya. Wih gila, ini glossy-nya cantik sih. Mirip-mirip kayak lantai keramik yang marble gitu. Terlihatnya mewah. Sebenarnya dia ada 3 SKU untuk warna. Jadi dia ada coral orange sama submarine black. Tapi mirip-mirip dengan Zero 5G sebelumnya, cuman beda nama aja. Sebelumnya itu ada cosmic black sama skylit orange. Ada horizon blue juga. Tapi pearly white-nya ini yang bener-bener warna baru. Dan warna sih preferensi, tapi saya suka sih ya warnanya. Coba saya lepas dulu aja deh. Biar lebih kelihatan gitu. Pearly white-nya lebih kelihatan glossy dan mewahnya. Nah, ini kan jadi lebih cantik ya. Tapi kok kayaknya mirip sama desainnya siapa gitu ya. Kayak ada kemiripan sama desainnya tuh ya. Hampir mirip-mirip kayak desainnya Samsung. Jadi Infinix ini ngasih namanya itu unique curve design, bukan layarnya yang curve ya. Kalau yang layar curve itu ada di Zero Ultra. Itu harganya 6 jutaan walaupun sama-sama pakai Dimensity 920-nya. Nah ini kalau kita lihat di Infinix ini dia kayak nggak ada frame-nya gitu. Kalau Samsung kan memang masih ada kayak semacam frame-nya ya di sini ya. Jadi kayak masih ada lekukannya. Sementara si Infinix Zero 5G 2023 ini nggak ada. Jadi dia kayak seamless gitu, kayak jadi satu antara casing belakang dan juga bingkai kameranya. Jadi kayak seamless, gak ada bingkai kameranya. Yang saya pribadi sih suka, tapi kalau dibilang ada perubahan major dari Infinix Zero 5G sebelumnya, enggak juga sih. Kayak ibarat mobil itu kayak sekedar facelift aja gitu. Kalau yang dulu di 5G sebelumnya desainnya itu juga sama unique curve kayak gini. Bedanya lensa kameranya. Kalau sekarang kan dibikin diameternya sama persis ya ketiganya. Kalau yang dulu itu main kameranya aja yang diameternya lebih gede. Kalau ini dibikin persis. Tapi kalau kita ngomongin kamera, saya lihat spesifikasi di websitenya ini kalau dibilang upgrade atau downgrade,
saya agak bingung sebenarnya. Karena untuk main kameranya yang dulu di seri 5G sebelumnya itu main kameranya 48 megapiksel. Sementara di seri 5G 2023 ini memang dia nambah 2 megapiksel jadi 50 megapiksel, tapi dua lensa kamera lainnya ini kayak sekedar kamera bonus atau kamera gimmick. Jadi cuma lensa AI dan 2 megapiksel lensa depth. Itu aja. Sementara di sebelumnya itu masih ada 13 megapiksel telefoto dan juga 2 megapikselnya kamera bonus juga. Jadi kalau dibilang upgrade, ya telefotonya hilang walaupun ya sama-sama dari sebelumnya dan sekarang nggak ada kamera ultrawide-nya sih. Kalau untuk bobotnya di websitenya itu bilangnya 201 gram, tapi coba kita timbang dia ada di berapa, dan dia ada di 204,1 gram sih ya. Untuk ketebalannya kalau dibilang tipis enggak juga, tebel enggak juga. Standarnya HP dengan baterai 5000 mAh yaitu di 8,9 mm. Terus di bagian samping kanan dia ada volume up and down, ada tombol power yang juga jadi satu sama fingerprint, side button jadi fingerprintnya, terus ada speaker, ada Type C, masih ada audio jack, ada mic. Wih, masih ada audio jack ya, masih oke loh. Ini saya butuh karena biasanya audio jack itu bukan saya gunakan untuk earphones ya, saya gunakan untuk mikrofon biasanya kalau ketika saya bikin konten. Terus di sebelah kirinya ada SIM tray, coba kita lihat apakah dia bisa di-expand untuk micro SD-nya. Dan jawabannya masih bisa ya, jadi dual SIM sama masih bisa di-expand untuk micro SD-nya. Padahal kalau kita ngomongin storage, sebenarnya storage-nya dia udah gede sih ya, dia ada di 256 GB. Terus di bagian atasnya sini dia ada tulisan kecil cantik sih ya tulisannya ya, powered by Infinix. Terus di bagian atasnya ini dia ada tulisan kecil yang menurut saya tulisannya ini elegan banget sih ya, powered by Infinix, kecil aja. Bagus, kalau tampak depan kayaknya nggak ada perubahan yang berarti dibandingkan dengan Zero 5G sebelumnya. Kameranya juga masih sama-sama 16 megapiksel, tapi coba kita nyalakan dulu sambil kita lihat kayak apa tampilan depannya, bezelnya apakah tebel atau tipis. Kita tungguin nyala dulu sambil kita instalasi beberapa aplikasi untuk hands-on. Oke, jadi si Infinix Zero 5G 2023-nya udah kita nyalakan dan kita install beberapa aplikasi untuk hands-on. Kalau tampak depan masih mirip-mirip aja ya dengan sebelumnya. Jadi dia untungnya udah pakai punch hole seperti ini, nggak pakai water drop kayak di seri Infinix Note 12 2023 itu masih pakai punch hole. Jadi ini kesannya nggak kayak HP entry level gitu. Tapi bezelnya kalau dibilang tipisnya standarnya HP 3 jutaan juga, nggak yang kayak tipis gimana. Di bagian bawahnya juga masih lumayan tebel, ketiga sisinya juga masih kelihatan dominan ya untuk bezelnya, walaupun ya nggak terlalu tebal juga sebenarnya. Untuk layarnya ini kita dikasih layar dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya ada di 120 Hz yang juga bisa kita custom di sini. Kita bisa lock di 60 atau bisa di auto switch untuk menghemat baterai. Jadi tergantung aplikasinya dia mau main di 60 atau 120 Hz. Tapi sayangnya untuk layarnya ini kita dikasih panel IPS. Sebenarnya nggak masalah sih ya, karena biasanya saya bakalan bilang di harga 3 jutaan mid range seperti ini biasanya kalau nggak AMOLED 90 Hz ya kita dikasihnya IPS 120 Hz. Nah ini kan IPS 120 Hz. Tapi di kompetitornya udah ada yang harganya 3 jutaan dan dia pakai AMOLED 120 Hz. Ya kalian pasti udah tahu lah ya, inisialnya itu Poco X5. Tapi untungnya IPS-nya ini udah support dengan XDR ya. Jadi kalau misalkan kita nonton YouTube, nah ini dia bisa di upscaling sampai resolusi 2160p dan juga udah ada fitur XDR-nya. Yang kualitas gambarnya sih untuk ukuran IPS menurut saya masih oke-oke aja sih. Jadi warnanya itu masih warna-warna natural. Dan untungnya dia udah bisa support untuk konten-konten XDR. Layarnya masih oke sih ya di kelas harga yang 3 jutaan ini. Tapi coba kita lihat suaranya apakah dia stereo. Wah sayangnya speakernya ini masih mono ya. Jadi cuma bagian bawah aja. Ini kalau misalkan saya tutupin nggak ada suara lagi karena memang speakernya cuma ada di bagian bawah. Dan untuk suaranya ini kalau misalkan volume 100% dia nggak ada bassnya sih, kayak cempreng lebih ke treble aja sih. Sayangnya di situ sih ya, kualitas speakernya ini ya kalau dibilang buruk enggak ya, jadinya standar di harga 3 jutaan aja. Sekarang kita bahas performanya, karena dia pakai Dimensity 920, tapi ngomongin Dimensity 920 di harga 3 jutaan, sebenarnya 3 jutaannya berapa sih? 3 jutaannya itu bukan 399 kok, 3,499. Infinix Zero 5G sebelumnya itu 3399. Pokoknya selisih 100.000 dengan yang sekarang. Yang dulu itu pakai Dimensity 900, yang sekarang pakai Dimensity 920 5G. Nah, kalau kita ngomongin Dimensity 920 5G ini sambil saya buka Antutu ya.
Kalau kita ngomongin 920 5G di harga 3,5 juta, wah skornya kalau kalian lihat hampir 500.000. Dan kalau kita bandingkan di kompetitornya yang sama-sama pakai 920 5G, kita cuma lihat chipsetnya aja, Infinix Zero 5G ini yang termurah di harga 3,5 juta. Contohnya kayak Realme 10 series itu di 5 jutaan. Terus juga ada Vivo V23 5G, yang 5G ya, yang pakai Dimensity 920 itu juga 5 jutaan. Terus Realme 9 Pro Plus aja sekarang harganya juga 4 jutaan. Jadi yang under 4 juta itu masih belum ada. Bahkan di Infinix aja, di Infinix Zero Ultra itu pakai Dimensity 920 5G harganya 6 jutaan. Tapi itu kan kalau kita lihat dari sisi chipsetnya aja, perspektif chipsetnya aja. Karena kalau kita bandingkan dengan Infinix Zero Ultra aja, kenapa dia bisa 6 juta? Karena main kameranya dia 200 megapiksel dan ada ultra wide-nya juga. Terus tadi saya iseng coba bandingkan si Dimensity 920 ini di Google ya. Jadi saya ketikkan aja Dimensity 920 versus yang keluar itu ada Snapdragon 870. Ini agak gimana sih ya, karena 870 itu skornya lumayan masih kenceng juga. Terus ada 695 5G yang juga ada di HP-HP itu pasti harganya di range sekitar 3 jutaan. Contohnya kayak di Poco X5 itu kan pakai Snapdragon 695 5G, dia skor Antutunya itu sekitar 400.000, ini 480.000, selisihnya lumayan ya. Jadi kalau dari sisi performa memang si Infinix Zero 5G 2023 ini lebih kenceng dibandingkan Snapdragon 695 5G. Tapi sekali lagi itu kalau dari sisi chipsetnya aja. Karena saya belum pegang Poco X5 ya, jadi saya belum bisa ngasih pendapat di antara keduanya ini. Tapi kalau saya lihat di websitenya Poco itu udah punya IP53 rating, terus juga udah ada kamera ultra wide-nya, layarnya juga pakai AMOLED 120Hz. Jadi saya belum bisa ngejudge lah. Kalau secara performa memang kenceng ini, tapi kalau kita lihat dari perspektif yang lain, ya nantilah kita tunggu Poco X5 sampel yang dikirim buat DKID datang, nanti kita bandingin sekalian Infinix Zero 5G sama Poco X5. Sekarang kita cobain dikit-dikit untuk kameranya yang 50 megapiksel inilah ya, karena dia di-upgrade dulu kan 48, sekarang 50 ya, nambah 2, tapi telefotonya hilang. 2 lensa kameranya cuman gimmick, tapi ya gak apa-apa lah, kita cobain aja di luar dan kita lihat sampel-sampelnya kayak gimana. Oke, jadi ini adalah kualitas video dari Infinix Zero 5G 2023 dan sekarang itu cuacanya lagi berangin ya. Jadi kalau misalkan kalian masih bisa mendengarkan suara saya dengan bagus, mic noise cancellingnya untuk mereduce background berarti bagus. Maaf saya pakai kacamata, bukannya sok gaya tapi mata saya lagi sakit, jadi kalau kalian lihat nggak bakalan enak, merah banget matanya. Dan kira-kira seperti ini untuk kualitasnya ya. Biasanya HP-HP Infinix itu dia bisa expand atau bisa adjust sampai 2K untuk kualitas videonya. Sayangnya di Infinix Zero 5G 2023 ini dia cuma bisa sampai 1080p 30 fps. Dan ini kita pakai fitur steady on. Ya seperti ini saya pegang dengan tangan saya. POV-nya, field of view-nya oke ya kalau misalkan kita gunakan untuk vlog. Headroom-nya masih banyak. Terus untuk kalau misalkan backlight kira-kira seperti ini. XDR-nya, aduh saya pakai kacamata nggak kelihatan lagi. Masih kelihatan namanya, aduh sakit mata saya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kalau kita gunakan untuk jalan seperti ini ya, masih oke sih ya, super steady-nya. Terus kalau misalkan saya kiri kanan seperti ini, nggak terlalu jeli muka saya biasanya kalau misalkan kayak ikut tenceng gitu mukanya. Ini masih oke. Dan kalau misalkan ke atas ke bawah, masih super steady banget. Untuk autofocus coba kita cek dulu. Set, wah masih oke autofocusnya, masih lumayan cepat. Jadi kira-kira seperti itu. Sekarang kita coba untuk kualitas video belakangnya. Wah, kalau untuk video belakang ternyata dia bisa 4K 30 fps ya, nggak kayak kamera depannya tadi. Wow, untuk HDR-nya lumayan. Ini saya pakai kacamata padahal, tapi saya masih bisa lihat tekstur awannya dengan bagus. Terus ini saya pegang tangan dua. Kita coba dulu untuk jalan. Kira-kira seperti ini stabilisasinya. Ini kita belum pakai fitur steady on. Wah, anginnya kenceng banget. Jadi kalau misalnya kalian bisa dengar suara saya ini bagus banget sih, karena anginnya memang benar-benar kenceng. Terus untuk detailing coba kita lihat zoom di, wow, gila. Terus untuk autofocusnya oke juga. Biasanya HP Infinix yang pakai MediaTek itu kan image processingnya agak gimana gitu ya. Tapi di Dimensity ini menurut saya oke sih. Karena nggak ada transisi auto exposure yang lebay gitu, yang kayak lampu mati cetak-cetek, cetap-cetep gitu ya. Ini oke sih. Terus coba kita zoom di sini juga. Nah, untuk warnanya oke sih ya. Oke, sekarang kita coba untuk
resolusi lain dan kita pakai fitur Super Steady. Oh sebentar, sebelum itu kita coba untuk panning dan juga tilting. Masih oke ya, nggak terlalu patah-patah di resolusi ini. Oh ada sih, tapi dikit aja. Nggak terlalu banyak, kameranya oke ternyata. Nah sekarang ini di resolusi 1080p tapi 60 fps. Harusnya lebih smooth ya. Iya, dia lebih smooth ketimbang 4K 30 fps tadi. Tapi kalau masalah detailing, ya 4K-nya tadi lebih oke. Tapi ini kalau masalah smooth, lebih smooth 1080p 60 fps ini. Ini saya coba untuk jalan, ini belum diaktifkan fitur Super Steady-nya. Tapi masih ada shaky-nya sih ya, masih ada gempanya. Belum ada kayak terlihat stabil. Dan di 1080p 60 fps ini kalau misalkan kita gunakan untuk shoot objek kira-kira seperti ini. Wah, masih oke. Nggak ada fitur auto exposure yang ngeganggu gitu. Nah, sekarang kita cobain untuk yang Super Steady. Ini fitur Super Steady-nya on dan saya pegang cuman tangan satu aja ya, Super Steady-nya. Autofokusnya aman, sentosa, nggak ada masalah. Dan ini saya pegang dengan tangan satu, aman-aman aja. Dia stabil. Oke untuk kelas harganya ya. Cuman kalau kita panning lagi, tilting lagi, saya sih lebih suka yang 1080p 60 fps ya kalau untuk panning tiltingnya. Tapi kalau untuk Super Steady-nya ini lebih oke sih. Dan dia juga ada fitur HDR untuk kameranya. Cuman kalau fitur HDR ini dinyalakan, Super Steady-nya nggak bisa dipakai. Kita cobain langsung aja lah HDR-nya. Ini fitur HDR sekarang kalau kalian lihat agak shaky dibandingkan tadi, tapi langitnya itu lebih kerasa detail gitu ya. High dynamic range-nya lebih bagus tuh. Kalau kalian lihat teksturnya, gradasinya antara putih, biru dan juga grey-nya itu dapat. Nah, kira-kira seperti ini untuk fitur HDR-nya. Dan kalau misalkan saya gunakan untuk shoot muka saya, apakah langit di belakang itu kelihatan? Kalian tulis di kolom komentar ya. Karena saya nggak kelihatan sekarang langitnya kelihatan HDR-nya atau enggak. Tapi kira-kira seperti ini. Fitur-fitur lain untuk konektivitasnya, Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6, terus juga udah ada NFC-nya. Dan kata Infinix dia udah ada hardware gyro-nya. Wah, ini udah ada sih ya. Tadi sempat saya coba main PUBG bentar juga udah ada gyro-nya. Jadi buat kalian yang mungkin suka pakai sniper dan pakai sensor gyro, ini oke sih karena bukan virtual, jadi dia lebih responsif kayak gini. Ini kenceng banget saya getarnya. Tuh. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya untuk unboxing dan juga hands on dari Infinix Zero 5G 2023 ini. Pendapat pertama saya sebelum saya cobain dia, nanti full reviewnya akan saya tayangkan mungkin seminggu lagi. Jadi biar saya bisa ngasih experience lebih kepada kalian. Tapi first impresi saya atau pendapat saya ketika nyobain ini, ya itu tadi ya, dia jualannya yang paling dominan menurut saya adalah di bagian performa. Karena di harga 3,5 juta kembali 1000 ini kita udah dapat Dimensity 920 5G, RAM-nya 8GB plus virtual RAM 5 jadi 13GB dan storage-nya 256GB. Masih bisa di-expand lagi untuk storage-nya karena ada slot untuk eMMC-nya. Terus dari segi desain, ya kalau dibilang ada yang berubah, ada. Tapi kayak sekedar facelift aja, jadi warna baru dengan diameter yang sekarang sih menurut saya lebih baik ya dibandingkan yang dulu kayak asimetris. Kalau ini lebih simetris aja. Kesannya kayak HP, ya ini HP 3 jutaan kayak HP 5 jutaan lah. Apalagi tampilan depannya juga nggak pakai water drop, dia pakai punch hole kayak gini, jadi nggak kelihatan kalau dia HP 3 jutaan. Terus dari sisi layar kalau dibilang yang terbaik ya enggak juga karena ada Poco X5 yang pakai AMOLED 120Hz, ini IPS 120Hz, tapi tadi kita lihat dia bisa support konten HDR di YouTube. Jadi ya kalau dibilang terbaik enggak, tapi di kelas harganya masih oke banget. Dan komprominya menurut saya kenapa dia bisa pakai Dimensity 920 5G di harga yang menurut saya gila ini murah banget 3,5 juta. Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya ya, yang sama-sama pakai 920 5G itu di range 4 sampai 5 juta ke atas. Nah ini under 4 juta, under 4 jutanya pun 3,5 juta rupiah. Intinya kalau kalian cari price to performance ini oke banget. Sayangnya komprominya itu ada di sisi kamera. Jadi kameranya itu kalau yang dulu kan masih ada lensa telefoto 13 megapiksel, terus masih ada lensa makro 2 megapiksel. Nah ini cuma main kamera aja 50 megapiksel. Yang dua ini kayak cuman gimmick atau bonus aja. Sementara pesaingnya si Poco X5, walaupun saya belum pegang ya, tapi kalau saya lihat di review-reviewnya teman-teman yang lain, dia udah ada kamera ultra wide-nya. Jadi kalau kalian carinya dari sisi kamera, ya kalau dia dibilang yang paling baik di kelas harganya, enggak juga. Tapi overall di harga 3,5 juta, dapat Dimensity 920, RAM 8, storage 256.
menurut saya sih gila si Infinix ini. Pertanyaannya profitnya berapa gitu, karena gapnya dengan kompetitor yang lain itu terlalu banyak, 3,5 juta, yang lain itu masih 5 juta ke atas. Gila, ya jatuhnya kayak ngerusak pasar aja gitu si Infinix ini ya. Tapi saya penasaran juga sih dengan Poco X5 nanti kayak gimana. Tunggu datang aja kali ya. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.